anak itu adalah individu atau orang yang paling rentan. Mereka harus selalu dilindungi, hak-hak dasar anak itu harus tetap dijaga. Hak dasar anak untuk tumbuh kembang, pendidikan dan sebagainya itu harus tetap berlangsung gitu ya, harus tetap dijaga, dan itu adalah peran orang tua. Oke sahabat Aku Bisa ORG, di sini saya Balkis masih bersama Dr. Andi Nurhayati. Dan tapi setelah melihat adanya new normal di sekolah itu pemerintah emang bukan nggak mikirin sih Bu, pemerintah malah mikirinnya ke ekonomi karena takut berdampak seperti tahun 98 gitu kan. Terus makanya dari itu pemerintah mau mencoba new normal ini, dan karena kan udah ada negara di Jepang itu kan udah memberlakukan sistem sekolah langsung, tapi mereka membatasi dengan berjaga jarak. Dan tapi yang ditakutkan orang tua di Indonesia ini hampir rata-rata cuman pertamanya aja untuk ya kan, cuman pertamanya aja untuk kebijakannya itu. Tapi kalau misalnya udah 2 hari atau lebih dari seminggu itu mereka ya udah seperti biasa lagi. Iya, makanya itu tadi saya katakan merubah mindset, kemudian merubah perilaku. Hal yang terbaru itu nggak seperti membalikan telapak tangan, apalagi awal-awalnya aja greget gitu ya. Lo dilaksanakan kemudian seminggu 2 minggu udah kembali lagi udah menjadi itu tidak masalah. Nah ini artinya peran sekolah, kemudian peran pemerintah harus selalu tetap mengingatkan gitu loh. Jadi memang tidak bisa tidak bisa hanya sekarang digaung-gaungkan kemudian sudahlah, kan sudah berjalan ya, udah gitu aja ya. Tetapi dengan kondisi yang memang kita seperti ini, kondisi masyarakat kita seperti ini juga kan harus selalu sering digaung-gaungkan, harus sering diingat-ingatkan gitu ya. Bahwa coba jaga jarak, sekolah juga terus dilihat, dipantau gitu, benar nggak nih satu sekolah sudah mengikuti protokol kesehatan dan sebagainya. Ya memang upaya yang luar biasa sebenarnya. Dan makanya saya selalu berkata, saya bilang tadi tidak semudah membalikan telapak tangan. Harus ada kerjasama yang luar biasa. Ya, karena tidak bisa hanya sekolah saja atau orang tua saja atau anak saja, tapi juga pemerintah juga semuanya bersinergi, bekerja sama untuk membawa ini menjadi lebih baik gitu. Lebih baik ke depannya. Iya, betul. Nih Bu, kalau misalnya kebijakan new normal ini benar-benar terjadi gitu kan, udah diterapin banget di Indonesia, apa yang harus diperbaiki baik pemerintah, terus itu orang tua ataupun sektor di bidang pendidikannya gitu? Kalau artinya kalau orang tua tentunya pemahaman yang artinya yang benar, yang tepat gitu ya, dari sumber yang bisa dipercaya. Nah itu yang penting adalah gitu. Begitu juga membiasakan anak. Ketika anak mau ke sekolah itu kan afektif, kognitif, kemudian behavioralnya harus sudah disiapkan dulu. Artinya anak mau ke sekolah juga harus siap mental. Begitu juga dengan orang tua harus siap mental. Kita menghadapi situasi yang sekarang ini butuh kesiapan mental sebenarnya gitu ya. Tanpa kesiapan mental kita sulit menghadapi atau menjalani situasi yang seperti sekarang ini. Nah jadi misalnya pada anak tadi yang saya katakan afektif, harus diberikan dulu bagaimana sih kondisinya gitu ya, dengan bahasa yang bisa dimengerti. Kognitifnya juga harus ini loh, untuk menjaga ini harus cuci tangan dan sebagainya, disiplin juga dengan bahasa yang sesuai dengan usia anak, sampai behavioralnya bahwa dia melaksanakan misalnya protokol kesehatan tadi gitu ya, memakai masker, kemudian jadi itu kan mulai kebiasaan untuk bersih dan sehat gitu. Nah itu yang untuk si anak. Sementara bagi orang tua sendiri gitu ya, pemahaman itu juga harus yang benar dan yang salah dilakukan itu juga harus benar gitu ya, dari sumber yang seperti saya bilang, jangan percaya dengan hoax gitu ya. Nah sekarang ini kan banyak banget gitu ya hoax yang beredar gitu. Nah sekarang apakah orang tua juga mendapat informasi yang tepat, yang benar tentang apa yang harus dilakukan. Sementara dari pihak sekolah juga harus mempersiapkan perangkat-perangkatnya gitu ya,
bagi si guru harus menjadi contoh bagi anak muridnya. Ya, jangan dia ngomong bicara, ayo anak kita cuci tangan dan sebagainya, tapi dia enggak gitu ya. Nah itu kan juga akhirnya orang menjadi hal yang nggak bagus juga. Jadi ya harus sama-sama. Jadi semuanya harus mendukung gitu ya. Di sisi lain tadi pemerintah tadi juga ya, karena memang ini tidak mudah, kondisi seperti ini tidak mudah. Kalau misalnya ngomongin mengubah mindset itu emang susah sih Bu, karena di Indonesia sendiri ini krisis literasi yang saya baca, karena Indonesia krisis literasi di era digital gitu kan. Banyak orang yang termakan berita hoax, terus mereka lebih cenderung membaca judulnya aja daripada mengetahui di dalam maknanya itu apa. Betul. Iya, memang kita krisis literasi. Artinya kecenderungan masyarakat kita adalah ketika mendapatkan berita itu tidak lagi dicek kebenarannya, gitu ya. Makanya itu kenapa hoax itu mudah banget tersebar, gitu ya. Orang cenderung, judulnya kayaknya bombastis gitu ya, langsung di-share. Nah makanya kan kalau misalnya media, gitu ya, media massa itu juga memberikan berita yang judulnya yang sudah bombastis, gitu, itu kan orang cenderung tertarik untuk membaca, gitu. Nah sekarang mungkin juga kerjasama media, bagaimana membuat judul yang bombastis tetapi itu juga isinya adalah benar dan positif gitu, sehingga orang juga tertarik untuk membaca ataupun menelaah isinya gitu. Nah kecenderungan orang yang juga kita yang selalu cepat melihat tanpa membaca lagi dengan hanya dari judul, itu juga mau tidak mau memang suatu masalah sendiri gitu ya. Bisa saja karena kesibukan, ketidakpedulian, bodoh lah gitu lah, yang penting jalanin aja gitu ya, yang penting udah paham lah gitu, sehingga nggak mau lagi mendengar yang benar. Nah ini memang kembali lagi tergantung dari individunya masing-masing, tetapi kewajiban pemerintah itu adalah selalu mengedukasi masyarakat yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaganya, termasuk dunia pendidikan. Dunia pendidikan juga adalah salah satu sarana untuk mengedukasi muridnya, mahasiswanya gitu ya. Itu juga harus melakukan hal seperti itu, sehingga dengan kondisi yang sekarang ini mau tidak mau kita bisa hadapi. Ada sisi positifnya juga sebenarnya pandemi ini dengan work from home dan sebagainya gitu ya. Terlepas dari yang tadi efek dampak negatifnya gitu ya. Orang tua menjadi tahu anak. Lebih dekat ya. Tadinya sibuk mau sekarang kan ketemunya dia lagi. Jadi tahu gitu. Perkembangan anaknya Bu. Iya, tahu jadi perkembangan anaknya gitu ya. Jadi dia juga tahu anak saya itu sebenarnya seperti apa sih gitu. Oh, ternyata anak saya juga perlu ya belajar tentang hal ini. Oh, ternyata saya ini harus belajar. Itu kan juga sebenarnya sisi positifnya yang kita hadapi. Jadi ketika kita juga berpikirannya dengan cara yang positif, melihat segala sesuatunya dari sudut positif gitu, maka itu akan menjadi lebih baik dibandingkan kita hanya sekedar menghabiskan energi kita mencari yang negatifnya gitu ya. Jadi biarkan negatif, sesuatu yang negatif itu adalah cara kita untuk mengantisipasi. Tetapi dengan cara yang positif kita bisa melakukan hal yang lebih baik. Jadi itu cari yang di negatif itu, yang positifnya pasti ada ya Bu? Pasti ada. Ya makanya ada hikmah di balik ini kan masalahmu gitu kan. Segala sesuatunya ada hikmahnya gitu ya. Nah itu yang harus kita mulai gali gitu ya, dan kita sebagai individu mempunyai kemampuan atau keingintahuan juga dan belajar. Nah itu yang bisa kita gunakan untuk itu. Jadi kalau kita hanya berorientasi pada segi negatifnya saja, kita tidak akan melihat segi positif walaupun itu kecil. Ya, tapi kalau kita menjadikan sisi negatif itu sesuatu hal yang bisa menjadikan sesuatu yang memicu kita menjadi lebih baik, ya maka itu kita akan melihat peluang-peluang lain gitu di balik itu. Ada satu yang menarik nih Bu, dari pandangan mahasiswa nih Bu.
kita ada di Twitter itu lagi trending mana sih ini menteri pendidikannya, giliran sekarang nggak ada gitu kan. Terus itu UKT nggak dikurangin walaupun kita belajarnya virtual segala macam gitu. Terus itu ada yang mahasiswa yang bilang kayak gini, ini jadi sekolahnya masih lanjut nggak sih, kalau nggak aku nikah aja deh katanya kayak gitu kan ya. Jadi sebenarnya pandangan psikolog untuk di sektor pendidikan di universitas itu apakah beda untuk di sekolah-sekolah misalnya sekolah dasar, terus itu sekolah pendidikan pertama, sekolah pendidikan menengah atas gitu? Kalau secara virtual daringnya itu sama gitu ya, artinya kita menggunakan daring untuk menyampaikan materi dan sebagainya. Apakah mahasiswa atau siswa menerima materi itu tergantung bagaimana guru atau dosennya bisa menyampaikan materi itu dengan baik dan kreatif. Iya betul. Tergantung juga dari umur si anak gitu ya. Kalau si anak itu hanya diberikan tutorial monoton bla 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 gitu, anak akan cepat bosan. Tapi kalau dengan tutorial sambil ayo sekarang kita sama-sama bergerak ini sambil gurunya mungkin melakukan hal yang sama gitu dengan daring itu, maka si anak juga kan ada cara yang berbeda yang membuat dia menarik. Begitu juga dengan SMP, SMA, sekolah menengah maupun universitas. Sekarang kan sebenarnya menjadi tantangan bagi para guru dan dosen bagaimana dia kreatif, inovatif untuk menyampaikan segala materinya dengan cara daring. Nah ini juga bukan hal yang mudah. Sebagian dosen juga atau guru ada yang gaptek kan? Iya betul. Butuh upaya juga dia untuk belajar gitu loh, bagaimana memanfaatkan teknologi ini gitu. Nah itu juga mereka mau tidak mau belajar untuk itu. Dan sekarang ini juga kan dipaksa mendadak gitu ya. Untuk yang tadinya tatap muka konvensional sekarang harus virtual. Yang sudah siap is okay gitu, tapi yang belum siap itu kan jadi coba-coba gitu ya, sehingga belum bagi sebagian orang atau sebagian dosen, sebagian guru ini masih coba-coba gitu, masih menemukan yang paling tepat, yang paling enak, yang paling pas itu seperti apa gitu. Nah itu yang kondisinya ada yang terjadi seperti itu. Nah bagi mahasiswa sendiri, misalnya bagi siswa sendiri seperti nggak belajar karena di rumah, betul. Gitu ya. Bayangan mereka yang namanya belajar adalah tatap muka dan sebagainya. Tetapi sekarang dengan kondisi yang sudah revolusi industri, bahkan sekarang sudah 5 ya, sudah 5.0 gitu ya, 0.0 gitu. Ini kan sudah mulai berubah, terutama untuk pendidikan tinggi. Sudah melaksanakan PJJ, bahkan kita luar negeri pun dengan daring bisa kuliah di luar negeri gitu ya, mendapatkan sertifikat atau ijazah dari luar negeri. Indonesia mau nggak mau harus siap itu juga kan, harus gitu. menyesuaikan itu juga gitu. Sebenarnya gaung PJJ itu kan sudah mulai sebelum pandemi nih, cuman memang butuh tahap tadi untuk beradaptasi. Siap nggak universitasnya atau sekolahnya dengan menyiapkan perangkat daring, karena kan itu perangkat nggak kelihatan, tapi itu kan membutuhkan biaya yang besar juga. Jadi kalau misalnya misalnya mahasiswa kan mereka nggak ada pertemuan ini, tapi kan proses belajar mengajar tetap berjalan dan menggunakan perangkat itu yang juga membutuhkan biaya dan perawatan dan sebagainya gitu kan. Jadi sebenarnya lebih ke arah situ, operasionalnya hanya berubah, pelaksanaannya berubah, metodenya gitu dari konvensional menjadi daring. Kemudian yang tadinya membayar untuk bukan fasilitas internet dan sebagainya, jaringan, sekarang harus membayar itu. Jadi nggak pakai lagi listrik AC, gitu ya, tapi menggunakan perangkat itu. Jadi sebenarnya itu yang terjadi sekarang. Nah sekarang kalau kita melihat negatifnya selalu negatif misalnya gitu ya, tapi coba kita melihat positifnya. Ya mau nggak mau kan kita belajar untuk bersaing dengan dunia luar. Iya betul. Mau nggak mau kita dituntut untuk menyiapkan diri dengan daring tadi gitu ya. Sebenarnya itu gitu. Jadi kalau kita melihat kalau kita berkutat pada negatif terus ya akan selamanya negatif dan kita tidak akan maju-maju
maju. Tapi kemudian, oh ternyata di balik negatif ini ada hal yang Positifnya. baiknya gitu yang bisa kita lakukan. Lebih baik kita energi kita ke situ daripada hanya kita berkutat pada yang negatif tadi. Menarik banget ya. Sahabat Aku Bisa WRG, kita harus mengambil positifnya dari yang negatif-negatifnya itu. Karena setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Jadi sahabat Aku Bisa WRG, Balkis masih akan berbincang dengan Dr. Ani Nurhayati. Kita masih banyak banget materi-materi yang akan kita bahas selanjutnya.